Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. Para hadirin ikhwati fiddin, kita masih di pembahasan Al-Iman bir-Rusul dan kita masih di poin-poin pembahasan cakupan iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai di poin ke-79. Silakan dibaca poinnya saja. Poin yang ke-79, berpegang dengan sunnah beliau sallallahu berkata penulis hafizahullah ta'ala. Poin yang ke-79, berpegang dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini diantara konsekuensi keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni berpegang dengan sunnahnya. Nabi SAW memerintahkan kita berpegang dengan sunnah beliau dengan sekuat-kuatnya. Yang dimaksud sunnah di sini adalah at-tariqah, yakni perjalanan kehidupan beliau dalam mendakwahkan dan mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, yang meliputi akidahnya, ibadahnya, hukum-hukumnya, muamalahnya, adab dan juga akhlaknya, kemudian siasahnya, yakni politik, dan seterusnya dari semua perkara yang ada di dalam dinul Islam. Jadi Islam dari awal sampai akhirnya yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Nah, itulah sunnah. Kita sudah membahas apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala bahwa al-Islam huwa as-sunnah was-sunnatu hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya melainkan dengan yang lainnya. Baik para jamaah, di antara hadis yang menegaskan tentang wajibnya kita berpegang dengan sunnah beliau adalah hadis riwayat Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Barang siapa yang hidup di antara kalian sesudah wafatku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Ila yaumil qiyamah nanti, ya, sampai nanti datangnya
kiamat. Perselisihan akan selalu ada. Baik para jamaah, apa wasiatnya Nabi ketika kita menyaksikan perselisihan yang sangat banyak? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa'ur rasyidin itu maksudnya khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian kata Nabi, "Addu 'alaiha bin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid." Berpeganglah kuat-kuat dengannya dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian, jauhi oleh kalian segala urusan yang muhdats, segala urusan yang baru. Maksudnya perkara baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahid dari hadis yang mulia ini tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Nabi jelas sekali. Nabi menggunakan kalimat fa'alaikum, wajaba alaikum, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnati, dengan sunnahku. Perhatikan di sini. Di sini ada berapa sunnah yang disebut? Ada berapa sunnah, ikhwan? Ada 2 sunnah yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama sunnahnya Nabi, kemudian yang kedua sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Jadi ada 2 sunnah. Baik, ketika Nabi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat, beliau kemudian menggabungkan 2 sunnah ini dengan satu kata ganti, tamassaku biha. Ha itu dhamir, ya, kata ganti untuk 1 atau 2 atau 3 atau lebih dari 3. Ha untuk 1, begitu kan? Kemudian ditambah lagi wa addu 'alaiha, dan gigitlah dia, 'alaiha, ya, gigitlah dia. Padahal yang disebutkan 2 sunnah. Artinya apa di sini? Seharusnya kalimatnya tamassaku bihima, berpegang teguhlah kalian dengan 2 sunnah tersebut. Wa addu 'alaihima, dan gigitlah, ya, kedua sunnah tersebut dengan gigi geraham. Begitu kan? Kalau mengikuti, ya, penyebutan 2 sunnah ini, tentu setelahnya tamassaku bihima, bukan biha. Kemudian addu 'alaihima, bukan 'alaiha. Namun di sini Nabi SAW mencukupkan penyebutan 2 sunnah itu dengan kata ganti untuk tunggal, 1. Nah, di sini ada faedah, kata para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa sunnahnya Nabi dan sunnah para sahabat itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena sejatinya apa yang dipahami oleh para sahabat, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat, dan apa yang didakwahkan oleh para sahabat, ya, sejatinya mereka adalah mencontoh dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Disebut Khulafaur Rasyidin karena memang keistimewaan dan keutamaan para sahabat yang mulia ini dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik para jamaah dirahmati Allah.
Nah, ini nantinya akan menjadi manhaj ya di dalam beragama, bahwa sunnahnya Khulafaur Rasyidin, apa yang mereka pahami tentang Islam, apa yang mereka imani tentang Islam, apa yang kemudian mereka praktekkan ya dari Islam ini, bahkan mereka dakwahkan, sejatinya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Lanjut poin 80. Poin yang ke-80. Berpegang dengan peninggalan dan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab atau Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, ini poin ke-80. Ya, di antara cakupan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berpegang dengan peninggalan beliau dan wasiatnya, yakni Alkitab dan juga Sunnah. Hal ini berdasarkan satu riwayat hadis, riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kepadanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyyi." Aku telah tinggalkan untuk kalian atau di tengah-tengah kalian dua perkara yang selamanya kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah nabinya. Baik para jamaah, jelas ya, kitab Allah dan sunnah nabinya, ketika kita jadikan pedoman hidup kita, kita istiqamah di dalam berpegang teguh dengan keduanya, maka kita akan selamat dari kesesatan di dunia ini, yang tentunya mengantarkan kita kepada keselamatan di kehidupan akhirat. Baik, di sini beliau sedikit membahas tentang riwayat hadis ini, bahwa riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta ini sanadnya dhaif karena mu'dhalnya riwayat ini. Mu'dhal itu hadis yang di dalam sanadnya gugur dua orang rawi dengan syarat gugurnya itu berurutan. Contohnya, hadis ini telah gugur dua rawi secara berturut-turut, yakni tabaqat sahabat dan tabaqat tabi'in. Karena Imam Malik itu adalah seorang tabi'ut tabi'in. Ya, tabaqat periwayat hadis itu kan jelas. Yang pertama adalah tabaqat sahabat yang langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabaqat kedua siapa? Tabi'in. Tabi'in berarti mendengar dari siapa? Dari sahabat. Kemudian tabaqat yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mendengar dari tabi'in. Maka kalau ada seorang tabi'ut tabi'in di tabaqat 3, ya, tiba-tiba dia menyampaikan Rasulullah bersabda, begitu kan? Nah, ini kan harus dicek, harus dikaji, diteliti. Berarti ada dua tabaqat yang gugur. Ada dua tabaqat yang gugur, yakni tabaqat sahabat, kemudian tabaqat tabi'in. Ya, seharusnya seorang tabi'ut tabi'in ketika meriwayatkan hadis, hadatsani fulan. Nah, fulan ini maksudnya siapa? Tabi'in. Ya. An fulan yang kedua berarti sahabat. Baru kemudian an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini gugur dua rawi secara berturut-turut, yakni rawi di tabaqat sahabat dan rawi di tabaqat tabi'in. Karena tadi Imam Malik itu seorang tabi'ut tabi'in. Baik para jamaah, kemudian beliau mengarahkan kita kepada risalah yang beliau tulis terkait dengan ilmu-ilmu hadis yang telah beliau luaskan pembahasannya di kitab beliau Al-Masail jilid ketiga, masalah ke-80. Baik. Tahun 2002 ini sudah tercetak ya kitab
masail ini. Ya tahu sekarang sudah jilid berapa? Ada yang punya ikhwan? Tidak salah terakhir saya lihat sudah jilid 9. Ya, beliau punya kitab Al-Masail. Itu jilid awal, jilid pertama, jilid kedua saya sempat punya kitabnya. Itu mondok, cuman nggak tahu sekarang di mana. Barakallahu fikum. Itu di tahun 2002. Dan kitab-kitab Al-Masail yang beliau tulis itu juga isinya adalah selain pembahasan juga ada beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, dan lengkap ditulis. Pertanyaan ini diajukan di tahun, ya, di bulan, di tanggal, itu rata-rata di tahun 80-an. Ya, jadi beliau jawab, kemudian beliau kumpulkan dijadikan kitab. Ada yang tahun 86, ada yang tahun 83, gitu ya. Artinya beliau sudah aktif menulis saat itu. Kita di mana ikhwan tahun 86? Belum lahir. Barakallahu fiikum. Ini kitab Al-Masail. Terakhir Anda lihat sudah 9 jilid ya. Kita mungkin bertambah lagi. Baik para jamaah. Kemudian juga beliau punya kitab tersendiri dengan judul Pengantar Ilmu Mustalahul Hadis. Baik, itu tentang riwayat ini. Jadi sanadnya dhaif karena sebab muqdalnya riwayat ini. Muqdal tadi ya, ketika gugur dua rawi secara berturut-turut. Namun beliau sampaikan di sini, hadis ini secara matan itu isi hadisnya. Taraktu fikum amrayn, itu namanya matan hadis. Jadi hadis ini matannya itu sahih. Jadi matan daripada hadis ini, isi kandungan hadis ini, yakni kalimat taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabiyyin. Ini matanya sahih. Kenapa? Karena telah datang beberapa syahid atau syawahid, beberapa penguat. Ya, ada hadis dari Ibnu Abbas, kemudian Amr bin As, dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, semuanya telah ditakhrij di dalam kitab besar beliau yang berjudul Riyadhul Jannah di nomor 31 dan juga nomor 33. Intinya, ikhwati fiddin, hadis ini bisa diterima dan bisa diamalkan. Kemudian beliau sampaikan, hadis yang mulia ini merupakan wasiat yang sangat agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia kepada kita semua kaum muslimin, yakni agar kita berpegang sekuat-kuatnya dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ya, tamassaku, ini kalimat yang mendalam. Tamassaku, berpegang kuatlah kalian. Kemudian ditambah lagi dengan ungkapan wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Ikhwan, ada dokter gigi di sini. Tidak usah dokter gigi lah, kita juga paham insya Allah. Menggigit dengan gigi geraham, dengan gigi depan, kira-kira kuat mana? Kuat mana? Gigi geraham, jelas, ya kan? Artinya cengkraman gigi geraham itu lebih kuat daripada gigi depan. Jadi kalau pulpen kita gigit dengan gigi depan, kemudian digigit dengan gigi geraham, itu yang mudah dicopot pasti gigitan gigi depan. Makanya gigi geraham fungsinya apa? Pada punya geraham kayaknya? Atau sudah pada permisi? Apa fungsi gigi geraham? Mengunyah kan? Mengunyah. Kalau gigi seri depan memotong, betul kan? Itu dalam ilmu pergigian. Gigi seri itu fungsinya untuk berseri, tersenyum. Kalau kita tersenyum, mesti yang paling nampak duluan itu adalah gigi seri, gigi depan. Baik. Gigi geraham, ini fungsi gigi seri memotong.
Gigi geraham fungsinya adalah mengunyah, melembutkan makanan yang kita makan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, secara cengkrama tentu gigi geraham itu lebih kuat. Dari sisi bentuknya juga gigi geraham itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan gigi taring. Barakallahu fikum. Maka kalau ada ungkapan gigitlah dia dengan gigi geraham, ini ungkapan yang tegas dan mendalam, bahwa dia tidak sekedar dipegang, tapi dipegang kuat-kuat, ya semaksimal mungkin. Pokoknya dikerahkan ya semua potensi tenaga kita itu untuk berpegang teguh dengannya. Begitu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang dimaksud tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat, jangan pernah dilepaskan. Baik para jamaah. Beliau kemudian sampaikan, karena selama kita berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka selamanya kita tidak akan pernah tersesat dalam memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan syariat yang sempurna dan lengkap. Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun kesesatan yang lebih sesat dari kesesatan di dalam memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan agama yang jauh dari nur dan hidayah Alkitab dan juga Sunnah. Artinya sesat orang dalam permasalahan agama itu ya lebih besar resikonya daripada sesatnya orang di dalam memahami urusan dunia. Ya. Orang kalau salah-salah dalam urusan dunia, ya resiko-resiko terbesarnya paling mati begitu. Orang menyalakan satu mesin tertentu misalkan, yang di situ rawan kalau orang tidak paham caranya, ya paling banter resiko terbesar itu karena dia salah tidak bisa mengoperasikannya, ya mati. Ya mungkin mengenai badannya, ya kemudian mencederai dan melukai sampai bisa mengakibatkan kematian. Nah, orang bisa tersesat dalam urusan dunia, bisa begitu ya. Nah, tidak ada yang lebih besar resikonya, tidak ada yang lebih dahsyat dampak buruk dan juga akibatnya kecuali ketika orang itu sesat ya di dalam dia memahami, mengamalkan dan mendakwahkan agama ini. Maka dengan sebab itu timbullah berbagai macam ajaran atau aliran yang sangat sesat dan menyesatkan di dalam Islam, yang kita kenal dengan firqah-firqah sesat, ya seperti Khawarij, Rafidhah, Syiah, ya Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Sufiyah, ya dengan tasawufnya, falasifah, dengan ajaran filsafatnya dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini sudah berlalu ya pembahasannya. Siapa Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Nah, ini sering diulang-ulang oleh beliau. Maka tidak ada jalan untuk menghindar dari kesesatan tersebut kecuali kita berpegang dengan Alkitab dan juga As-Sunnah, ilman wa amalan wa da'watan. Ya baik secara ilmu, baik secara amal dan juga dakwah. Akan tetapi yang kemudian ditanyakan, ini pertanyaan berikutnya yang nanti jawabannya di poin berikutnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita berpegang dengan Alkitab dan juga As-Sunnah? Apakah dengan cara atau penafsiran kita, ataukah dengan satu cara atau metode yang kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berpegang dengan cara tersebut dalam berpegang dengan Alkitab dan juga Sunnah secara ilmu, amal dan juga dakwah? Ini pertanyaan besar. Kenapa demikian? Karena ya mungkin orang-orang yang menyimpang dari Alkitab dan juga Sunnah, kalau kemudian mereka ditanya, mereka sering juga menyatakan bahwa pijakan kami adalah Quran dan juga Sunnah. Yang penting Quran dan Sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana cara Anda berpegang dengan Quran dan Sunnah itu? Mesti kita memiliki metode.
Nah, metode yang seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah manhaj. Ya, metode di dalam beragama. Manhajnya seperti apa di dalam beragama ini? Agama Islam ini jelas sumbernya adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita ini memahami Quran dan Sunnah itu? Ya, sehingga kalau kita benar di dalam memahami, harapan besarnya kan keyakinan kita jadi benar. Karena pemahaman akan melahirkan keyakinan. Baik, untuk selanjutnya melahirkan amalan yang benar di dalam mempraktekkan agama ini. Dan selanjutnya juga akan melahirkan dakwah dan penyampaian tentang agama ini yang benar. Nah, kalau kemudian salah di dalam memahami, karena orang juga bisa salah di dalam memahami Al-Quran dan juga Sunnah, maka efek berikutnya salah kemudian di dalam meyakini. Selanjutnya salah juga di dalam mempraktekkan. Karena praktek itu bermula dari pemahaman dan keyakinan. Kalau kemudian didakwahkan, juga berarti dia mendakwahkan sesuatu yang salah. Nah, ini efek. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau jawab pertanyaan ini bahwa jawaban yang sahih adalah dengan cara kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara yang kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Karena Al-Quran dan juga As-Sunnah itu kan wahyu dari Allah. Maka bagaimana memahaminya, bagaimana mempraktekannya, bagaimana mendakwahkannya, tentu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai sumber dari wahyu ini. Maka para hadirin, cara di dalam kita berpegang kepada kitab dan sunnah adalah cara yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu cara beragamanya para sahabat, baik secara ilmu, amal dan juga dakwah, bersama dengan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dari kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, yang kita kenal 3 tabaqat ini dengan istilah salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh. Begitu. Maka kemudian disimpulkanlah dalam kalimat, ya, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah ala fahmi salafis saleh, dengan pemahaman salafus saleh. Baik para jamaah, tentu bukan sekedar pemahaman, karena pemahaman otomatis melahirkan pengamalan. Ya. Baik para jamaah. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka secara ilmu, secara amal dan juga dakwah dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Siapa mereka ini? Para ulama Rabbani, pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, atba'ut tabi'in dengan baik. Makanya kan ada ungkapan wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, itulah para ulama Rabbani yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan bagi umat ini di sepanjang zaman sampai nanti datangnya kiamat. Mereka pewaris para nabi yang mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in dan atba'ut tabi'in dengan baik. Begitu ya. Bukan sekedar ngaku-ngaku, tapi mereka benar-benar mengikutinya dengan cara yang baik. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian orang itu yang mencela para sahabat. Dan Anda pernah dengar langsung kalimat itu. Kalau beragama itu katanya harus merujuk kepada pemahaman sahabat. Sahabat yang mana? Begitu bahasa. Dan bahasa ini disampaikan kayak dengan ngolok-ngolok. Sahabat yang mana? Sahabat tuh perang. Pertikaian apa yang lebih keras daripada berperang? Begitu kan? Orang bertengkar ikhwan dengan berperang, lebih dahsyat mana? Antum tengkar sama tetangga misalnya. Dengan berperang, lebih dahsyat mana? Berperang. Tengkar mungkin hanya tengkar mulut saja, tapi kalau perang ini kan urusan darah. Ada sebagian dai
Dengan lafaznya dia mengatakan, kalau kemudian kita harus rujuk kepada pemahaman sahabat, sahabatnya mana? Sahabat itu berperang. Siapa sahabat yang berperang itu? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ada perang Siffin, perang Jamal, gitu ya. Memang disampaikan dalam sejarah. Nah, kalau ada orang kemudian menyampaikan seperti itu, maka pada dasarnya dia tidak paham bagaimana cara bersikap terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan itu dibahas ya, panjang lebar. Nah, di antaranya di kitab Wajibuna Nahwas Sahabat. Ada risalahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Terkait dengan permasalahan ini dibahas dalam risalah tersebut. Wajibuna nahwas sahabat. Kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah risalah ini sudah pernah saya sampaikan. Saya lupa lagi tahun berapa di Masjid Jabal Su'ada. Dan alhamdulillah selesai. Nah, orang kalau paham bagaimana cara bersikap kepada Nabi, tidak akan mungkin pertanyaan ini muncul pada dirinya. Apalagi dia sebagai seorang dai. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya kita di dalam bermanhaj. Mengikuti pemahamannya para sahabat, yang mengikuti para tabi'in, atba'ut tabi'in ilman wa amalan wa da'watan. Kemudian mengikuti para ulama Rabbani yang mengikuti mereka dengan baik dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, ya dari orang-orang alim sampai orang-orang awam di timur dan juga di barat bumi yang kita kenal dengan nama Salafiyun. Begitu ya. Artinya nama simpelnya Salafiyun. Ini ormas atau organisasi, ikhwan. Yang mana ini? Salafi itu ormas, organisasi atau apa ya? Yayasan? Bukan. Ini manhaj. Manhaj. Orang yang bermanhaj, ya, bermetode di dalam memahami, mengamalkan, mendakwahkan agamanya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan petunjuk para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu kalimat simpelnya, orang seperti itu berarti salafi. Ya, salafi, nisbat kepada kaum salaf. Salafus saleh, 3 generasi tadi. Jadi supaya simpel sudah salafi. Begitu ya. Artinya dia bukan ormas, dia bukan organisasi. Dia bukan yayasan. Dia juga bukan hizbiyah, bukan kelompok. Tapi manhaj. Bedanya manhaj dengan kelompok hizbiyah. Barakallahu. Inilah cara yang hak untuk memahami Alkitab dan juga sunnah sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalil atau hujjah dalam masalah ini banyak sekali, baik dari kitab maupun sunnah, juga asarnya para sahabat yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita bermanhaj dengan manhaj salaf dan tersesatnya mereka yang menyimpang atau menyelisihi manhaj yang hak ini, sebagaimana yang telah saya luaskan di dalam kitab saya yang berjudul Laukana Khairan. Jika tidak ada dalil lain kecuali satu saja, maka sejatinya itu sudah mencukupi dan mewakili sebagaimana yang nanti akan beliau jelaskan di poin selanjutnya insyaallah taala. Nanti kita lanjut di poin ke-81. Bismillah. Ada pertanyaan ikhwan sampai di sini? Poin 81 ini agak panjang. Ya, beliau menjelaskan satu faidah dari surat An-Nisa ayat 115 sampai sekitar 26 poin. Ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya saja. Fikum soal, ada pertanyaan tidak? Ya. Tadi sudah kita jelaskan. Man ya'ish minkum
ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Perselisihan, perpecahan itu akan selalu ada. Tugas kita apa? Tugas kita bukan untuk mengaku-ngaku kami yang paling benar, tidak. Apa manfaatnya pengakuan kalau kemudian tidak dibuktikan? Tugas kita itu apa? Petunjuk dari Allah dan Rasulnya jelas. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Artinya apa di sini? Sejatinya kalau kita benar-benar ya tamassuk bil kitab was sunnah ya dengan fahmu salaf, sejatinya kita tidak akan berpecah. Sejatinya kita tidak akan berpecah. Terus apa yang menyebabkan faktanya di lapangan ternyata terjadi perpecahan? Inilah bukti kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perpecahan ada terjadi. Orang yang ngaku bermanhaj salaf itu bisa sekian kubu, bisa sekian kelompok, betul tidak? Mungkin kalau dihitung bisa ada 10, bisa ada belasan, bisa ada puluhan. Masing-masing mengaku sebagai orang yang bermanhaj salaf. Baik. Semua bisa mengaku, tapi siapa yang benar-benar tamasuk bil kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, itu nanti ya, putusan persidangannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ya bagaimana kita tamasuk bil kitab was sunnah, kemudian selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Yang sejatinya kalau kita begitu adanya, tanpa kemudian diiringi dengan beragam macam kepentingan, pada dasarnya nggak akan ada perpecahan. Tidak akan ada perpecahan. Kenapa? Wong manhajnya sama. Ya tidak ikhwan. Kitab yang diajarkan juga sama. Orang-orang mungkin harokah ya, harokiyun. Tentu kalau lihat mereka belajar akidahnya apa? Pakai kitab tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu kita mengalami belajar dari orang yang punya pemahaman harokah. Kitab yang kita pelajari itu kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan. Tapi karena ustadz yang menjelaskannya itu orang harokah, jadi ya rasanya jadi rasa harokah. Paham maksudnya? Rasanya jadi rasa harokah, pergerakan yang digemur-gemurkan jihad perang gitu ya. Barakallahu fikum. Artinya apa para hadirin jamaah dirahmati Allah? Tugas kita itu belajar Alkitab as-sunnah ala fahmi salaful ummah. Kalau kemudian juga ternyata berpecah, ya. Nah ini berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Bukan masalah di manhaj. Tadi kitabnya sama, bahkan mungkin dari guru yang sama, dari tempat belajar yang sama. Kenapa bisa berbeda? Barakallahu fikum. Ya dulu, alhamdulillah kami pernah mendatangi salah seorang syekh kami, Syekh Abu Talha Al-Libi, orang Libya aslinya. Waktu itu kita rame-rame diundang makan ke rumah beliau. Kita manfaatkan. Kalau diundang syekh itu kan, Masya Allah ya, kita dapat siraman rohani, juga dapat siraman perut, begitu, siraman jasmani. Nah, kita manfaatkan untuk istifadah, ambil faedah. Nah, salah satu pertanyaan kita, kenapa ini salafiyun itu berpecah belah? Kenapa? Satu alim dengan alim berikutnya, satu ulama dengan ulama berikutnya. Barakallahu fikum. Apa jawabannya? Jawabannya simpel. Beliau kemudian tiba-tiba nunjuk dada dengan isyarat awal. Kemudian beliau menyampaikan, menukilkan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khalal jasad min
minal hasad. Tidak ada satupun jasad yang bersih dari hasad illa man rahimahullah, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bersih hatinya dari hasad. Artinya apa di sini? Jawaban ini. Jadi semua perselisihan yang terjadi itu disebabkan karena dosa. Disebabkan karena maksiat. Orang-orang yang sudah intima ya kepada manhaj salaf. Dan hasad itu dosa besar. Hasad itu termasuk dosa besar. Artinya berarti ada beragam kepentingan yang kemudian dibawa ke dalam manhaj. Manhaj berlepas diri dari itu. Tapi ketika orang kemudian menunggangi ini dengan beragam macam kepentingan, barakallahu fikum, yang rata-rata kepentingannya ini urusan duniawi. Takut disaingi, takut kalah saing, takut kalah pamor, takut tidak dikenal, takut ditinggalkan jamaah, takut kehilangan harta, takut kehilangan jamaah. Ini terjadi, Ikhwan. Terjadi. Antum sudah punya follower banyak, tiba-tiba ditinggalkan. Apa yang terjadi? Punya follower enggak? Biasa yang ikut pengajian antum misalkan ribuan orang, masjid membludak, tiba-tiba yang datang 2 orang. Ada perasaan yang berbeda enggak di hati antum? Ada tidak kira-kira? Enggak ada, karena antum enggak pengalaman ya. Enggak punya follower. Jadi kan masalah. Nah, kalau orang ikhlas kan aman aja. Orang mau datang alhamdulillah, tidak hadir, tidak ada masalah. Mungkin ada ustaz baru yang lebih alim. Mungkin ada ustaz baru yang baru lulus kemudian masih segar ilmunya. Mungkin ada ustaz yang lebih muda yang mungkin update ya di dalam dia menjelaskan perkara dalam agama. Kita misalkan ya orang menganggap dirinya senior. Yang senior misalkan gitu-gitu saja. Barakallahu fikum. Orang mukhlis ya bersyukur. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman juga masih belajar. Tidak masalah. Di sini belajar, di sana juga belajar. Tapi apa iya seperti itu, Ikhwan? Tidak. Kalau orang mengedepankan hawa nafsunya, ini masalah di hati. Yang muncul akhirnya hasad. Ya. Yang muncul akhirnya hasad. Dan begitu. Ditunggangi dengan beragam macam kepentingan. Dan ini bisa terjadi dalam dunia dakwah. Akhirnya keluarlah yang katanya tahdiran. Ya, hati-hati dari fulan bin fulan, itu imitasi yang asli di sini. Kan? Ya kan? Barakallahu fiikum. Ketika misalkan ada ustaz pendatang baru ngisi di satu masjid, ya, yang sudah lama di situ baper. DKM-nya kemudian dimarahi. Antum kok datangkan ustaz? Jadwalkan ustaz nggak bilang-bilang. Mana lo duluan di situ? Itu loh jamaah ana. Bisa terjadi kayak gini, kok? Bisa. Baik. Kalau beneran orang itu mukhlis, seharusnya senang nggak? Ketika ada pendatang baru, senang. Masya Allah. Kalau ternyata sama-sama satu manhaj yang diusung sama, ya tidak. Sebenarnya teorinya tidak semudah prakteknya. Tadi manusia itu ada hawa nafsu pada dirinya, sehingga dia merasa senior, merasa lebih dulu, dia merasa lebih berjasa, dia merasa yang merintis susah payah. Tiba-tiba datang pendatang, barakallahu fikum, dia seolah-olah tidak terima. Padahal satu manhaj. Bahkan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang kalau sudah buta hati seperti itu, gurunya saja bisa ditahan. Ya tidak bisa. Nah itu. Jadi pada dasarnya salafiyun itu satu. Enggak ada salafi ini, salafi ini. Nisbah salafi itu, nisbatnya salafi, penyandaran salafi adalah kepada salafus salih. Bukan kepada tempat. Salafi Madinah, salafi Yaman, salafi Afrika, salafi Amerika, salafi Balikpapan. Bukan ke tempat. Bukan juga ke
person tertentu atau ke sifat salafi jihadi, salafi haroki. Enggak ada ya. Salafi ya salafi. Ya, nisbatnya kepada salafus saleh, 3 generasi pertama ini. Begitu ya. Jadi kalau kemudian pada kenyataannya kita saksikan, ini Ustaz berpecah belah gimana? Ya katanya solusi dari persatuan itu adalah manhaj salaf. Kenapa ini pecah belah? Nah itu jawabannya. Pada dasarnya salafi tidak berpecah belah. Tapi kenapa? Di fakta lapangan ternyata mereka berpecah. Tadi semuanya kembali kepada dosa masing-masing. Salah satu dosa yang sangat berbahaya adalah hasad. Ma khalal jasad bina hasad. Tadi hasad itu bisa karena apa? Karena ilmu, ya karena popularitas, karena pendukung, pembela, follower. Ya. Kalau sekarang subscriber, begitu ya. Oh YouTube-nya sepi, gitu ya. YouTube sebelah ternyata banyak penontonnya. Nah, ini kalau bagi orang yang hasad, masalah. Ya. Ada apa akhirnya? Nah, jadi seorang jadi fitnah dan lain sebagainya. Maka ada satu doa yang selayaknya kita baca terus. Doa apa ikhwan? Minta diberi petunjuk kepada Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk menetapi kebenaran yang diperselisihkan. Ada yang hafal doanya? Sampai asal buka saja. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu. Nah, di sini poin. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah nanti yang akan memutuskan perkara di antara para hambamu yang berselisih. Di antara para hambamu yang berselisih, di salafi yang berselisih. Siapa nanti yang memutuskan perkara? Allah Azza wa Jalla. Maka permintaan kita kepada Allah, ihdini, tunjukilah aku ya Allah, limahtalafa fihi minal haq, tunjukilah aku kepada kebenaran dari perkara yang dipersisihkan ini. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Karena sesungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepadaku menuju siratal mustaqim. Nah itu ikhwan. Gitu ya. Jadi minta kepada Allah supaya kita ditunjukkan ya kepada kebenaran dari perkara yang diperselisihkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.